A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Selamat malam atau pagi, siang, apapun itu, dimanapun sahabat-sahabat sekalian berada. Selamat datang kembali di dalam acara Deep Talk Skui Swaguru yang diselenggarakan setiap 2 bulan sekali. Sebuah ruang bagi kaum muda untuk membahas topik-topik yang mendalam tentang apa saja, khususnya beraneka ragam persoalan kehidupan yang kita semua familiar. Biasanya Deep Talk dilaksanakan di tongkrongan tuh, atau video call bersama bestie selama berjam-jam gitu. Tapi ya, dan kerap kali dideklarasikan biasanya tuh. Deep Talk itu harus diproklamirkan gitu biasanya. Kita biasanya ngomong, Deep Talk dulu yuk gitu. Jadi seolah-olah harus disepakati gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita, kaum muda, ketika hendak masuk ke dalam perbincangan yang mendalam gitu, perlu persiapan mental terlebih dahulu. Jadi gue pikir kenapa tidak dikondisikan, lahirlah acara ini. Tapi di sini kita menjadikan Deep Talk sebagai sebuah kesempatan percakapan lintas generasi. Gitu, tadi aku mendengar ada suara bayi lah, ada suara suara pokoknya lintas generasi lah ya. Kita butuh sebuah komunitas yang memungkinkan perhadapan antar generasi, terutama di masa digital ini ya, yang semakin berkembang pesat, di mana keluhan itu selalu dilontarkan tuh dari mana-mana terkait dengan celah antar generasi yang kian hari kian melebar gitu teman-teman. Kalau disebut deep talk ya, di sini seringkali dipandang terlalu berat atau mendalam gitu. Sebenarnya kita hanya perlu mengingat-ingat momen-momen dalam hidup kita di mana kita mulai bertanya-tanya tentang kehidupan. Dan gue rasa ada 3 mode yang mendorong kita untuk mau nggak mau berhadapan dengan hal-hal fundamental. Yang pertama tentu saja krisis atau penderitaan, berhadapan dengan lara gitu, mau dalam bentuk entah patah hati atau ya apa kasus gitu kan, broken home dan seterusnya. Jadi sebuah krisis. Mau nggak mau kita harus meneliti tentang hal-hal makna-makna hidup dan seterusnya. Kita sebut existential crisis gitu kan. Yang kedua, cinta. Ini paling dekat nih dengan anak muda menurut gue. Karena kalau bahas cinta itu mau nggak mau deep gitu. Karena untuk pertama kalinya ketika kita jatuh cinta, untuk pertama kalinya kita harus ya mengeluarkan isi hati kita. Jadi berhubungan pada level yang lebih mendalam. Yang ketiga, pengetahuan. Selalu ketiga itu tuh. Derita, cinta, love, dan knowledge. Dan ya, insya Allah kita akan mendekati deep talk pada kesempatan ini melalui jalan yang ketiga. Aku nggak akan sendirian, ditemani oleh sahabatku dari Cina jauh-jauh. Yang belakangan ini gue lihat jadi primadona. Ya, Jra. Oke, gimana, Jra? Apa kabar? Lagi di mana? Itu apaan? Di atas. Oh, gua ngelihat kayak ini, kayak tahu gak sih ini kalau buat keramas untuk nutupin nutupin rambut gitu. Gue pikir gimana aja? Cek cek. Suara gua denger gak sih? Halo, Halo, halo. kedengeran? Oke, ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Cuman ini karena situasinya lagi chaotic, jadi kemarin itu Ah, habis ada acara culture festival di kampus, jadi ramai banget gitu. Terus iya iya ya keren. aku ada teman internasional, kita bikin band, Ah, hampir lah gitu. iya iya iya. Jadi it was Gila, a udah wonderful. kayak selebriti aja lo gua lihat-lihat dari di di IG. Oke, kita kedatangan 2 narasumber.
tadi seperti yang gue bilang, ini deep talk-nya lintas generasi ya. Karena menurut gue tadi perhadapan antar generasi itu penting gitu. Jadi nggak ada generational Iya. gap. Ya, narasumbernya Bang Dame yang sering sering ke sini. Kita sapa dulu. Selamat malam Bang Dame. Halo, suara saya Halo. oke? Oke, kedengaran ya, guys? Ya, Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Arif, Ajra, Tarek, Ya. Terus di Turun. sini juga. Mm-mm. Iya, insya Allah. Semoga seru. Dan seperti biasa teman-teman, aku mengundang sahabat ya milenial, generasi Z. Pokoknya semacam jubir lah untuk anak muda. Ini sahabatku, Tarek. Gimana? Gimana sih nyebut nyebut nama lu? Tarek? Torek? Tarik? Iya benar Tarek. Heeh. Tarek ya? Oke, Ah. Tarek. Karena ini sebenarnya baru sekali gua ketemu lu, tapi kita udah nyambung aja gitu. Makanya kalau sefrekuensi ya nggak ada lagi namanya lama apa berapa lama itu, tapi kualitas gitu. Iya. Oke, di sini kita akan berbicara tentang diri ya, me, myself, and I. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran lu, Jera, melihat judul ini? Lu ngerti kan maksudnya? Ya, tentang me, myself, and I. Ya, Bahwa every person, every single personalities, setiap manusia yang ada di muka bumi ini itu unik. They have a very unique person. hmm, Jadi jangan pernah takut untuk menjadi berbeda, karena every human being is different. Pokoknya walaupun orang ada 7 miliar, nggak mungkin ada yang sama pemikirannya. Pasti beda-beda. Dan ya, itulah the beautiful thing itulah indahnya makhluk hidup, indahnya Tuhan. Dengan keanekaragamannya itu mempunyai banyak hal yang sangat unik. Itu indahnya keberagaman. yes, betul. Apalagi lu yang berada di Cina ya, makin lebih banyak lagi tuh bertemu dengan diversity. Ya. Oke, Me, Myself, and I ini yang tahu lagu ada itu judul lagu Me, Myself, and I. Jadi seolah-olah ada 3 orang gitu Bang Dame, tapi merujuk ke orang yang sama. Me, Myself, and I. Nah kalau aku sih mulai dari sini ya, karena bagiku tadi kalau kita udah mulai masuk ke dalam deep talk, mau nggak mau kita membahas tentang sebuah perspektif yang jeli untuk memilah-milah bahwa realitas itu banyak dimensinya gitu. Jadi oke, mulai dari pendekatan subjek objek lah. Subjek dan objek. Di objek kita bisa memilah-milah dimensi, berbagai dimensi, di subjek juga begitu. Kalau filsafat itu fokus kepada objek-objeknya, realitas. Misalnya kalau sudah di deep talk sih menurut gua ya, kita cukup jeli bahwa realitas itu bukan hanya realitas fisik, ada juga emosi, ada juga imajinasi, ada juga simbolik, makna-makna. Gitu kan. Yang bikin lu takut ketika lu ngelihat polisi, itu kan bukan orangnya. Lu aja nggak kenal siapa namanya, entah dia Wawan atau siapa gitu. Yang lu bikin takut kalau misalnya nggak pakai helm adalah peran polisi itu, simbolik gitu, sebagai aparat negara. Nah, peran ini ada di mana nih? Nggak ada di bajunya. Meskipun kalau lu cosplay pakai polisi bisa juga nyamar sih. Cosplay jadi polisi kan. Gitu. Seolah-olah baju itu membawa pangkat juga. Nah, pangkat ini ada di mana? Terus image, apalagi image gitu. Kita yang sangat akrab dengan media sosial. Ngelihat makanan yang gue pernah tuh mau beli Indomie, mie goreng gitu kan, atau apapun itu, mie itu menggiurkan pada saat di image aja, di TikTok atau di Instagram aja. Pas gue beli, ada selalu unsur oh gini doang gitu. Jadi image-nya ini berada di mana nih? Kalau ternyata hasilnya gini doang pas gue cobain secara fisik, real gitu, sebutlah real untuk saat ini, gue dapat kekecewaan. Nah, yang bikin enak pada saat gue ngeliat itu di mana? Nggak ada di fisiknya. Kita nggak perlu minta ahli biologi atau ahli ahli anatomi gitu. Itu selalu gue jadiin contoh nih. Pas lu natap cermin, yang bikin lu insecure ketika melihat jerawat itu bukan jerawatnya per se kan, bukan jerawat itu sendiri, bukan sekumpulan bintik-bintik gumpalan akibat akibat ter
apa ya? Apa sih itu namanya? Tergumpalnya gitu kan. Tersumbatnya cairan gitu gue nggak tahu apa sih fenomena medis dari jerawat itu, gue kurang detail. Bukan karena itu gitu. Jadi jerawat itu karena tadi, ya ntar gimana ya nanti gue dipandang teman-teman. Nah ini ada di mana nih? Ini nggak ada di muka lo gitu. Nah jadi realitas juga dipilah-pilah. Tapi bukan hanya realitas yang bukan diri lo, tapi juga diri lo gitu. Tadi lo bilang keragaman kita unik gitu kan. Tapi ada lagi sekarang fenomena bahwa lo pun juga banyak diri lo. Jadi di antara diri lo itu banyak tuh yang unik-unik gitu kan. Ada diri lo yang begini, makanya kita nyebutnya personality, alter ego, dan lain sebagainya gitu kan. Kita sebut itu ego. Bahkan kita kayak bisa memisahkan diri gitu. Bisa berefleksi. Oh ini ego gue nih yang ngomong. Oh ini pikiran masa lalu gue nih. Jadi bisa memisahkan gitu. Nah ini menjadi perhatian anak muda juga yang sekiranya penting untuk didalami. Yaitulah domainnya psikologi. Karena teman gue pernah curhat ketika dia pokoknya urusan pasangan lah gitu cewek. Dia pengen tahu cara memaknai kode dari seorang perempuan. Itu dia langsung, Rip gue pengen belajar psikologi gitu kira-kira. Nah jadi gara-gara ada kebingungan kegamangan ini nih, kita nih kaum muda pengen belajar psikologi, pengen belajar tentang diri lebih dalam. Bahwa kita pun berderajat nih, ada diri ego, ada diri yang nafsu, ada diri yang suka suka mencela diri sendiri gitu kan. Itu selalu bisa kita kita sadari. Dan gue lihat sih trennya semakin ke sini kita semakin jeli tentang itu. Itu. Jadi ada semacam kesadaran gitu Bang Dame tentang kita ini ada banyak diri di dalam. Gua rasa dibantu juga dengan tersebar luasnya akun-akun gitu kan. Lu punya berapa akun misalnya? Di Instagram aja atau di Twitter gitu. Banyak gitu. Banyak tema-temanya berdasarkan ini sebagai oh ini akun gua sebagai fan, akun gua sebagai ini. Jadi banyak diri-diri gitu. Nah, pertanyaan tentu saja mana yang asli? Apakah pencitraan gitu kan? Dan seterusnya. Kekecewaan bisa muncul ketika kita melihat tidak ada yang cocok antara yang tampil dalam media sosial dan yang sebenarnya. Itu bikin pusing, bikin insecure, bikin ekstrimnya mengarah ke depresi gitu. Nah, kira-kira itu gambaran besarnya atau katakanlah latar belakang ya. Kita identifikasi masalahnya itu gitu Bang Dame. Jadi di sini kita harus sadar bahwa ada banyak, kalau nggak salah di Swaguru pernah membahas kamar-kamar diri gitu. Nanti Bang Dame bisa menjelaskan lebih detail lagi. Dan oke, mungkin tanpa berpanjang lebar, ke Bang Dame dulu atau ke Tarek nih? Tarek ini kenapa gua undang? Karena kita di dalam perjalanan pulang ya, itu selama berjam-jam tuh kita kayaknya ngobrol dari jam 9 sampai jam 12 bersama sahabat, ngopi dulu, terus di mobil kita ngobrol banyak. Nah, itu deep talk nih ini. Itu deep talk ya. Jadi membahas tentang pentingnya kita menyadari aku yang tidak berubah gitu, sang aku, the I. Ya, lu bisa sedikit demi sedikit nanti sharing apa yang lu pahami tentang the I, sang aku itu, dan bagaimana lu menghadapi pergejolakan dalam batin, dan mengapa bagi lu ini sangat penting gitu untuk dipelajari. Tapi mungkin ke Bang Dame dulu deh untuk ngasih. Ya, Eh, silakan. Saya kira ketarik dulu boleh, Bang Arif. Oke, ya udah. Biar apa adanya dulu. Ya, Oke, terserah lo boleh, mau mulai dari mana dah. Ngobrol. Eh, yang pasti perkenalan dulu ya. Nama saya Zinedine Tarek Atalah. Biasanya dipanggil Tarek atau ya secara profesional saya juga dipanggil Din Atalah karena saya juga Anjay. musisi. Oke. Lebih tepatnya vokalis ya untuk Endless. Itu apa namanya? Record label kita ya, record label aku dan teman-teman. Biasanya nama stage name-nya Dian Atalah, Din Atalah. Gimana nih? Ini kita mau bahas apa dulu nih? Ya, gini.
lu menyebut satu buku The Power of Now gitu ya, yang ditulis Iya, oleh ya. Eckhart Tolle, dan Hmm. itu di dalamnya si penulis Eckhart Tolle, dia salah satu bab mungkin yang paling penting menurut gua adalah you are not the thinker gitu kan. Di kita Hmm. lagi-lagi bisa memisahkan diri dari si thinker itu. Kalau sekarang sih si overthinker, ya kan. Nah, jadi apa nih? Apa yang bagi lu semacam latar belakang atau stimulus yang membuat lu berpikir bahwa ini hebat lah, keren gitu. Cara pandang ini gitu. Soalnya kan ya tadi seperti yang gue bilang, kebanyakan orang tidak bisa, kita terutama kaum muda hanyut di dalam fenomena yang bikin menderita gitu, Lara. Gimana, bro? Hmm. Em, gue nggak bisa ini sih ya apa eh, ngejelasin secara em, Rinci gitu. ya rinci atau valid lah bisa dibilang, Mm-mm. karena ya yang bisa gue ceritain itu dari pengalaman gue sendiri, dan pengalaman gue Oke. itu ya unik untuk gue sendiri gitu. Ya, Dan yang pasti pengalaman setiap orang beda-beda. eh, Apa ya, ya. level of difficulty yang dialami juga pasti beda-beda. Jadi tanggapan orang juga pasti beda-beda, reaksi Hmm. emosi mereka juga beda-beda. Tapi kalau dari gue sendiri, eh waktu gue baca, eh, lebih tepatnya denger sih ya, soalnya kan Hmm. gue dengerin audiobooknya, bukan baca, dengerin audiobooknya The Power of Now. eh itu ketika umroh. Hmm. eh Pada saat itu gue sebetulnya belum terlalu niat Dapat ya. untuk belum terlalu niat untuk mempelajari lebih dalam Hmm. tentang tentang Islam atau even agama-agama lainnya, karena ya Ya. jujur aja ya, dari kecil sebetulnya malas aja gitu, eh, harus ngejalanin apa rukun-rukun Islam, tapi nggak ngerti, nggak paham Ya. niatnya untuk apa, Ya. gunanya untuk apa. Jadi gue sebisa mungkin dissociate, Hmm. melepas dari identitas gue yang sebagai orang Islam. Oke, sebentar. Itu guys ya, kita akui lah. Kita akui itu. Kita akui. Anak-anak muda terus juga generasi di atas. Justru itulah kenapa kita adakan deep talk ini. Jadi akui semacam itu. Gua juga gitu ya. Ini ngapain sih kita sholat bla bla bla. Lanjut, bro. Sorry gue potong tadi. Iya, ya nggak apa-apa. Eh, jadi pada saat itu gue mencari avenue-avenue lain untuk Hmm. cari tahu eh, sebetulnya niatnya apa, menjalankan rukun-rukun Islam atau melakukan ini untuk apa, melakukan itulah, ya gitulah pokoknya. Ya. Eh, Pada akhirnya gue jatuhnya pada filosofi ya, Hmm. Ya. dan karena ya gue gue nggak terlalu suka mengakui kalau gue bisa dibilang ada fase ateismenya ya, Nah. Ya, tapi ya, ya, ya. tapi ya pada saat itu gue mengikuti ajaran-ajaran ateisme, yaitu Ya. melalui sains, psikologi, filosofi, untuk mendalami apa artinya hidup itu, maknanya hidup. Ya. Dan pada saat itu ya begitulah, ketemu kakak gua, Hmm. ngajak nge-suggest kita dengerin The Power of Now, bukunya Eckhart Tolle. Hmm. Ya awalnya sih sebetulnya nggak terlalu paham ya, Hmm. karena ya looking back sekarang itu lumayan dalam ya, dan lumayan kompleks sebetulnya. Jadi Iya, iya. Banyak yang mungkin nggak dulu sadar. Hmm. ya banyak yang gua nggak sadar dan gua nggak ngerti
secara mendalam gitu. Tapi eh iya, salah satu yang paling nempel itu ketika eh, dia menyebut you are not the thinker yang tadi lu bilang tuh. Ya. Eh, itu kalau nggak salah dia sedang mengajar teknik meditasi ya. Ya. Jadi simpelnya teknik meditasinya itu melepas identitas diri dengan eh, apa ya, karakter atau ya bisa dibilang karakter yang eh, berbicara di dalam pikiran kita gitu. Ya. Jadi yang berbicara di dalam pikiran kita itu bukan kita sendiri, tapi intinya ada yang berbicara di dalam pikiran kita. Yes. Dan teknik meditasinya adalah lu dengerin terus itu sampai dia udah habis, berhenti. Jabi tuh. Alhamdulillah pernah sih, sempat sekali. Oh ya? Iya pernah. Dan itu life changing perasaannya. Itu bener-bener gue bisa dibilang menemukan inner peace di situ. Iya, iya. Mulai dari situ gue mulai candu sama filosofi. Karena oke. kok bisa ya, kasarnya dengan berpikir logis aja bisa seakan-akan masalah gue hilang semua gitu. Kok bisa? Padahal gue nggak melakukan apa-apa yang substansial, yang besar gitu ya, kayak sholat atau berdoa gitu. Gue bener-bener cuman diam aja, dengerin aja, tiba-tiba hilang aja udah semuanya. Iya, iya, iya. Iya, mulainya dari situ aja sih. Itu pengalaman yang stuck with me sampai sekarang juga. Dan even now gue berusaha keras untuk mereplikate perasaan itu. Belum bisa lagi sih. Tapi ya Terus hanya bisa mencoba lah ya. yes, betul. Terus belajar. Tapi itu tadi penting tuh yang lu bilang tadi, bahwa ada yang berbicara gitu kan. Ada yang berbicara dalam pikiran kita. Itu emang penting banget sih. Jadi setiap kita bilang gue, aku, ini siapa yang ngomong aku? Itu sebenarnya jadi berefleksi aja. Tinggal bertanya itu aja sudah, ketika kita mau berhentikan. Sebentar, gue bisa mengamati ada yang berbicara, ada objek-objek di pikiran gue gitu. Itu aja udah menyelesaikan sebenarnya. ada kedamaian juga di situ, ada peace, ada inner peace juga di situ. Jadi inner peace itu bukan nggak ada pikiran. Inner peace itu ketika kita mengamati, kita bisa berjarak dari situasi itu. Dan itu perlu dilatih sih, tapi bukan nyari masalah juga ya. Karena udah banyak lah masalah itu, lu akuin aja lah guys. Tinggal dicoba satu-satu. Ini ada masalah ini nih, masalah lama, kita datang lagi entah gimana kan. Seringkali pas lebaran masalah-masalah itu datang. Terus coba kita amati tadi seperti yang lu bilang. Gimana, Jrak? Ada tanggapan? Iya. Kalau aku sendiri berdasarkan pengalaman ya, ketika kita hening mengamati pikiran-pikiran itu, justru nggak ada apa-apa yang kalau misalkan itu masalah, kayak ada masalah terus kita jadi khawatir. Kadang-kadang kita itu lupa untuk diam, untuk mengikuti suara yang ada di pikiran kita, bukan suara hati kita. Padahal setiap masalah itu Allah langsung ngasih ininya, langsung memberikan solusinya. Inna ma'al usri yusra. Bukan fi, bukan ba'da. Iya, bukan ba'da, bukan qobla, bukan apa, tapi ma'a, bareng. At the same time, when you got a problem, God immediately give you the solution. You just have to step back, look around. I see. Gitu. Udah vulgar sebenarnya di Al-Quran itu dikatakan ya. Setiap ada masalah, teman-teman, ada di situ solusinya, ada penawarnya. Penawar untuk sebuah racun ada di dalam racun itu sendiri.
Tapi untuk kembali tadi ya pada, kalau gue sendiri sih yang disebut sebagai fase ateisme itu, gimana ya, sorry to say, tapi harus ada gitu. Ini bisa ditendang aku nih. Nggak, maksudnya ada fase untuk meneliti secara detail, secara seksama apa sebenarnya yang selama ini kita pegang sebagai taken for granted, terutama dogma-dogma gitu. Dan itu banyak banget, terutama sahabat-sahabat orang-orang tua yang aku temui berbicara tentang itu juga. Jadi anaknya bertanya tentang ajaran di agama lah gitu. Tapi boro-boro dapat solusi itu langsung nggak boleh. Kalau nggak boleh udah ditutup. Itu bisa langsung, ya itu tadi, jadi ekstrim gitu. Ekstrim ke udahlah ini nggak ada gunanya. Karena gue juga pernah ngalamin dan sampai kepada kesimpulan bahwa tidak ada yang benar-benar ateis sih. Pada akhirnya gitu ya. Tidak ada yang benar-benar ateis. Jadi jangan takut lagi para orang tua di sini kalau ada yang begitu anaknya, tinggal aja bang atau kak, search aja di YouTube Swaguru gitu. Nanti kamu tonton ya gitu. Jadi ya tadi itu fase yang perlu dijalani juga sih kira-kira. Oke, ada lagi? Mungkin langsung aja ke Bang Dame, kita diskusi aja nih. Oke, Silakan Bang Dame. baik. Makasih Hmm. Bang Arif. Ajra dari Cina ya. Ini anak kuliah bukan kedokteran ya, bisnis ya. Penyanyi juga. Ini Jidan. Ini insya Allah mau ke Melbourne ya. Eh, Amin, Masya Allah. ini vokalis gitu anak-anak. Ini anak-anak Swaguru ini, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, disyukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan pertemuan ini terjadi secara normatif, secara fisik kita dihubungkan oleh Zoom online. Terus kita juga di sini berkumpul, Alhamdulillah ada 35 orang belajar bersama. Program-program dari Suagur ini adalah bicara yang esensial. Salah satunya adalah tema hari ini. Ini sangat penting teman-teman. Dan kalau ditanya orang tua juga eh, bicara tentang I am itu juga bisa bingung juga. Buktinya apa? Kalau saya mati, saya kemana ya? Ada saya kan di sini. Iya nggak? Coba Ya, tanya orang. Kalau saya mati kemana ya? Emang yang mati apanya gitu? Itu masih bingung juga. Berarti sama bingungnya juga tuh. Jadi bicara tentang I ini penting sekali. Kan kalau dari Islam atau hadis tarek itu ada kalimat begini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa hmm, yang kenal dirinya, dia kenal Tuhan. Itu kan satu pegangan juga, tapi masih berupa teks gitu. Kita harus jernih tuh, harus melakukan perjalanan filosofis. Kalau belakangan saya kenalkan namanya self inquiry, harus ada ikro sendiri, nggak bisa dijokiin, nggak bisa dititip gitu. Jadi tanya orang tua, kalau ada orang yang menjelaskan, saya kalau mati kemana, dan terang ke kita berasa tenang, wah itu keren tuh. Tapi hmm, kalau, nanti masuk surga, masuk neraka, apa itu surga, apa itu neraka, muncul lagi pertanyaan kan. Jadi ini penting banget. Ini bukan cuma untuk anak muda, tapi untuk semua orang. Ketika kita bicara aib. Di sini boleh share screen ya, biar ada sedikit konsepnya lah gitu ya. oke, Ini silakan. tadi Bisa ya? nyuapin. Karena ini bisa ditonton ulang nanti bagi mereka yang berminat. Nah, Ya. ini anak-anak muda bikin deep talk ini penting banget nih. Kapan lagi kaulah muda membahas yang berat-berat? Jadi ada di sini in English ya, Ajra ya. Ada me. Me kalau di bahasa Indonesia kan apa nih? Saya juga kan? Iya, sebagai Tapi objek tapi. Hmm, tapi kita sebut saya di sini aku personal. Kan ini objek. ya. Aku objek. Myself apa? Diriku, ya. Aku ya. Ya. Lebih kecil atau apa? Objek Dan juga I objek. Ya. objek juga. Jadi ini subjeknya. Hmm. Tapi ada satu penjelasan gini juga Bang Arif. Me, Ah, aku. Ada mine ya, punyaku. Itu suka iya, tuh. iya, Ini iya. mobil yang kegores tapi ada yang berasa di diri kita kan.
Padahal Iya, mobil itu barang gitu. having ya. Duit yang hilang dari ATM kita ataupun misalnya saham kita turun, sahamku. Atau anak yang tersakiti kok aku berasa ini ada Hmm. aku pemilikan gitu. Nah, dan air ya. Jadi ini saya senang sekali nih Ajra ini dapat dari satu guru namanya Robert Adams. Coba baca ini Ajra apa Bang Arif ya. Coba baca Bang Arif. Lu aja, Cak. Coba Ajra. You take a true picture of yourself. When you look at yourself, when you get up in the morning and you sort of become the witness to all of your actions, you will notice that you revolve around three words: I, me, and mine. Ini seru nih. Jadi di sini ketika misalnya ada orang be yourself, itu yang dimaksud yang mana? I Nah, iya. atau mine? Ketika ibu-ibu sangat bangga dengan tas Chanel-nya, itu kan mine, tasku. Ketika bangga dengan jabatannya, itu jabatanku. Ketika misalnya aku sedih, aku pernah putus pacar, itu aku, me gitu, yang personal, yang sudah jadi objek imajinal. Aku pernah disakiti, ya kan? Itu bukan kepemimpinan, tapi seperti sosok gitu, yang ngoceh. Itu yang disebut voice in your head gitu, Tarik, yang kata Eckhart Tolle. Ya, jadi ketika saya bicara diri gue yang lalu, ini misalnya, itu siapa sih? Oh, Pardamian pengalamannya profil. Itu me, Ajra. CV. CV itu me. Iya. Sementara kalau kita mau kenal orang, itu siapa sih? Itu me, bukan aku yang asli. Badan ini apa? Me, mine, atau I? Badan. Nah, Coba tuh. perlu Kita deep direnungkan. talk. Misalnya saya lihat foto saya dari kecil. Foto saya dari kecil. Ini gue, aku. Ini aku yang dimaksud aku, I, atau me, atau mine. Yang masuk neraka yang mana? Aku yang mana? Yang masuk surga. Yang sholat yang mana, Tarik? Yang malas sholat itu. Ya. Nah, ketika Yesus berkata, aku dan Bapa satu, itu aku yang dimaksud yang mana? Ketika aku katakan aku sedih, atau sekarang kita nggak usah pakai kata aku di situ aja, merasa sedih gitu aja gitu kan. Merasa sedih, merasa cemburu, itu lebih enteng tuh. Merasa cemburu, merasa marah, merasa kesal gitu. Feel happy, feel jealous, feel sad. Jangan sebut I. Tapi nanti kalaupun kita sebut I am sad, oh kita langsung refer kepada aku yang mana? Oh itu me personality. Yang sedih itu me personality. Aku personality. Bukan I am the witness. Ya. Kalau orang dihipnotis misalnya, hipnotis tutup mata, dia melihat aku dulu begini. Itu apa? Ajra kan suka banget tuh Journey of Soul gitu kan. Past life regression, reinkarnasi. Itu yang reinkarnasi yang mana? Badannya? Atau ada semacam ayam? Nah itu me. Itu mau disebut soul, personality. Mana yang aku yang abadi? Mana aku yang asli, yang nggak unchanging? Makanya ketika Tarik tadi bicara, ada sekian momen pikiran saya berhenti bicara gitu. Dan momen itu life changing kata Tarik. Tapi dia pengen ulang susah gitu. Sebetulnya gampang. Sampai sekarang pun yang ada tuh aku yang tenang itu. Wah. Asal kita bedain aja yang tiga itu. I, me, mine. Kalau mine itu segala aku yang dikaitkan dengan kepemilikan apapun. Pacarku itu nggak aja ya. Ketika jadian kita pacaran ya, lu milik gue. Itu udah mulai stres tuh.
Kalau udah begini, kalau open lebih enak ya nggak? Lebih, Ya, lebih meskipun ada tantangannya juga. meskipun ada tantangannya, ya kan? Kalau mobil orang ketabrak kita biasa aja, karena tidak ada my car. Iya, iya, iya. Tapi kalau mobil kita yang kegores, gitu lah itu. Ada yang berasa, kok bisa gitu? Mobil yang kegores tapi kayak rasanya di sini kegores gitu. Ketika kita nonton bola, jagoan kita kalah, rasanya sakit gitu. Baper gitu. Pas menang, wah itu. Wah, Wah. ini aku yang gembira yang mana nih? Jadi kalau malam ini teman-teman bisa dengan jelas membedakan antara I, me, and mine. Atau kalau tak dari judul itu kan, me, myself, and I. Ini banyak menyelesaikan persoalan. Banyak banget. Hmm. Tapi ini perlu apa ya, kayak semacam adventure tarik kemana-mana. Jadi sebetulnya ketika orang di past life atau dia sebetulnya sedang meneliti, cuma dibantu seorang hipnoterapis atau seorang murid salikin ketemu seorang mursyid Azra. Kalau saya ada orang cerita misalnya tarik, oh saya waktu ke Masjid Nabawi, saya ketemu Rasul. Yang ketemu Rasul aku yang mana? Badannya. Tidak ada. Yang Iya, iya. ditemui yang mana? Rasul yang mana? Ibnu Arabi bilang, aku ketemu Muhammad. Nabi Muhammad datang ngasih kitab ke aku. Kitab ini namanya Fusus Al-Hikam. Ya enggak ada. Iya. Itu aku yang mana tuh yang bicara? Tapi bukunya itu dibedah, ada ratusan PH disertasi ajaran tentang Fusus Al-Hikam. Kok bisa gitu? Di Al-Quran pun ada kata dia, dialah Allah, kata dia. Ada kami, berarti plural. Ada langsung spesifik Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada aku juga. Wa ijasa alaka ibadi anni fa ini kor. Apabila hamba-hamba aku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Nih aku yang mana nih? Ini kalau nggak didiptok nggak bisa ngomong begini. Tapi ini fondasi tarik. Yang menarik kata tarik tadi. Saya sebentar gitu aja, saya nggak ngapa-ngapain, persoalan saya kelar. Gitu. Memang persoalan di mana? Jangan-jangan itu yang bermasalah simi, persona, gitu. Kepribadian, diri palsu, ego. Dan nanti pelan-pelan kita tahu tujuan meditasi apa sih? Realize your I am. Self-realization. Remembering. Self-remembering. Ketika Azra ingat pacarnya misalnya, mantan deh. Itu yang diingat siapa gitu. Jangan mantan dong. Sudah lupa. Sudah yang berlalu biarkanlah berlalu. Oke. Nah, tapi kalau dia masih berasa, itu kan ada my memory. Yes. Itu maksudnya gini loh, ini bukan tentang salah benar. Tapi ini tentang penyelidikan. Deep talk. Boleh dikasih sedikit layar. Ini sebenarnya materi, kalau ada orang beruntung dapat, ini dahsyat. Tadi udah ada kasih ilustrasi dikit ya. Boleh ya? Oke. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman nanti. Oke, kita masuk ke sini. Nih, ini kan self-inquiry nih Bang Arif ya. Ya udah biasa ya ini ya, tarik ya. Body, mind, spirit ya. Sekarang kita mulai belajar layer of self, personality, appearance object. Di pikiran kita, bukan di otak ya. Otak itu fisik ya. Ya, nggak pakai brain di sini. Mind itu berarti batin. Body, kalau misalnya tarik tutup mata, itu ada kayak pegal-pegal, itu body ya. Bukan pikiran itu. Ya, itu sensing ya. Lapar, itu sensing kan? Nah, ada world, kita buka mata. Ada fisikal, sekarang ada versi baru, virtual, ya nggak? Digital. TikTok, gitu, Instagram, kan? Gitu kira-kira. Nah, ketika kita meneliti the world itu fisik, kalau kita buka mata,
ada virtual appearance ya, seperti saya sekarang kan nampak di sini virtual appearance. Nah, di sini kalau kita bicara layar fisik itu bicara pemandangan, suara, ada tekstur, bentuk dan aroma gitu ya. Jadi kita mengenal dunia fisik itu berdasarkan tiga elemen ini, Ajra, iya nggak? Nah, kalau di virtual kan ada IG, ada Zoom, email, TikTok, Roblox, Twitter. Ini banyak banget nih karakter TikTok beda, Twitter gitu, banyak banget. Yes. Iya kan? Kayak misalnya ada Gilang Ramadan di sini, dia kalau di Zoom itu dia apa di IG, halo Gilang gitu. Weh, ada Gilang. Nanti ngobrol sedikit ya. Ya, ya, gitu. Ya, ini kita nggak bisa bantah ya. Ini namanya teman-teman appearance, penampilan, betul? Ya. Ya, jangan salah. Yang nampak teman-teman lihat foto si Pardamen itu appearance ya. Bisa diganti begini kan bisa dong, ya kan? Wah. Bisa ganti begini bisa kan? Nah, nanti sekarang itu ada aplikasi yang lebih keren-keren nanti. Jadi kita jangan terjebak pada yang nampak. Dan kita puja itu yang nampak itu aja. Ya. Coba. Ya, itu appearance dan itu changing. Sekarang orang bikin TikTok jerawatnya hilang semuanya gitu. Filter, ada lipstiknya. Bahkan bisa bikin bulu mata sekalian. Coba Arif bikin jenggotnya dulu. Bisa dong langsung pakai jenggot kan? Wah, itu yang aku kritik sih di Zoom. Kurang variatif nih facial. Oh ya bisa sih, bisa. Diatur sedikit dulu ya. Nah itu ya. Nah itu semua appearance. Tapi kita sekarang berkomunikasi, ketemu orang, semua melalui ini. Bahkan sebetulnya badan ini pun appearance, Ajra. Ajra kalau lagi nge-gym segala macam, biar appearance-nya gimana gitu loh ya. Gitu kan. Iya kan? Dan itu bikin cewek-cewek terpesona, Ajra. Apalagi lagi panggung itu Ajra, kok baju, gimana gitu. Itu luar biasa. Dulu apa Axl Rose itu kan kalau nyanyi kan buka baju itu, Mick Jagger kan itu appearance, tapi itu bikin terpesona, orang-orang teriak-teriak gitu. Nah, itu kita sebut apa gitu appearance? Ya, nampak di HP kita bisa lihat. Nah, body ini kan yang gambaran-gambaran jadi virtual sama badan ini di badan kita kalau kita nutup mata, kita bisa mengetahui appearance sebagai sensing teman. Sakit kepala, ya kan? Hasrat itu juga. Tapi itu mulai ada kaitan sama mind nanti, pikiran. Itu juga appearance. Nah, terus di mind itu ada image, gambaran-gambar, pemikiran, feeling. Ini luar biasa. Ini semua appearance. Layer of myself itu appearance of object. Bisa kita aman. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, disinilah ada satu kombinasi pengalaman ini dengan pengalaman itu, terbentuklah di sini Bang Arif, person atau ego, imaginal self. Myself, ini gue, ya kan gitu. Me, mine, milikku, pacarku. Wow. Kebanyakan orang ini nggak bisa beda-bedain. Nah, yang suka orang lupa acara, itu yang ini nih. Saat kita silent, empty, nggak ada lagi appearance. Itu kayak tidur pulas tuh. Tapi di sini kan kita bedakan silent, deep sleep. Kesadaran pada dirinya. Ini. Ini siapa? Ini yang disebut I am, the true self. Dari mana ini berasal? Disinilah kita kutip dari agama nih. Aku tiupkan rohku. Gitu, tarik. Aku tiupkan roh. Jadi yang membuat pikiran, semua ini, body ini hidup gara-gara ada subjek ini.
Kita berpegang ke yang mana? Myself, me, my, atau I. Makanya self-inquiry. Hmm. Dirikan sholat untuk ingat aku. Ashadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Tidak ada lagi nih semua yang nampil. Tuhan yang nampil nggak ada la ilaha gitu aja. Illallah gitu coba. Karena kalau selama Tuhannya masih menampil, itu berubah. Tuhannya duit, bisa dong. Kekuasaan. Mereka yang mau ini nanti mau pilpres, itu Tuhannya adalah supaya saya jadi DPR. Wah. Salah atau tidak? Tidak salah. Emang itu games. Permainannya di sini. Tapi kalau kita bisa sadar, aku menampil di dunia fisik, di dunia virtual itu sebagai utusan Tuhan, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Pun yang membuat, apapun penampilan yang membuat kita sadar pada Allah ajra, sadar pada sang aku, itu utusan sempurna Muhammad. Gimana Tarik? Kira-kira keren gak belajar Islam kalau begini? Keren kan? Keren. Ya, jadi ateis ya. Iya, kalau kata salah seorang cendekiawan Muslim ya, Nurkholis Majid, Cak Nur ya. Justru la ilaha illallah itu ada unsur ya sebutlah ateisnya gitu. Jadi nggak ada lagi Tuhan itu kan ditolak semua tuh, ditolak-tolak kecuali Allah, kecuali. Nah, tinggal kita teliti apa itu sebenarnya. Jadi ateisme itu jalan menuju monoteisme sejati menurut beliau gitu. Monoteisme, ketunggalan sejati itu ketika kita enyahkan semua klaim-klaim Tuhan. Ya tadi money, jabatan. Kalau sekarang tiket Coldplay, ya kan. Susah Pak. Terutama chat 1, chat 2, aduh, ribet kali dapatnya. Oke, silakan Bang Dami lanjut. Jadi tadi ya yang dibilang Bang Arif. Ketika kita tadi ada subjek, objek itu appearance. Ketika Tarik melihat foto masa kecil dari masih bayi mungkin kalau punya TK, SD, SMP, SMA, kuliah, itu berubah appearance gambarnya sama appearance bodinya, mentalitinya berubah. Tapi kenapa itu aku sebut aku? Ada aku yang menghidupi objek itu, penampilan itu. Appearance itu adalah namanya maujud, tajal. Makanya Eckhart Tolle menggunakan Tuhan itu dengan kata being, gitu. Lebih netral. Karena nanti kalau kita sebut Tuhan, nanti Tuhan Yahudi, Tuhan Kristen, Tuhan Islam, Tuhan Hindu, klaim-klaim lagi. Nah, menariknya, Tarik, begitu aku self-inquiry mengenal aku yang tadi gak berubah, aku temukan Tuhan. Ketika aku mencari diriku, aku temukan Tuhan. Ketika aku mencari Tuhan, aku temukan diriku. Yang mana nih? Jadi besok-besok kalau kita ngomong aku, jangan sembarangan. Karena ngomong aku itu sebenarnya Tuhan. Makanya ada meditasi I am. Iya. Berat ya. Tujuannya apa aja? Inilah bro. Tujuannya apa? Akimis sholata li cikri. Dirikan sholat untuk ingat aku. Nah, kita terus sedikit lagi. Jadi kalau kita sudah sampai pada penemuan aku yang gak berubah ini, disitulah kita sadar aku adalah kesadaran, consciousness itself. Maka standing as awareness. Dialah subjek, dia the witness, aku bersaksi. Self-realization, aku sadar diriku. Maka bisa self-remembering, namanya zikir. Gimana cara bahagia? Kata Al-Quran, di Al-Quran Allah yang bilang, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati tentram. Allah itu. Berkulub. Ini fondasi.
Jadi kalau kita sudah menyadari self-realization, sehingga kita bisa mengingat dalam aktivitas apapun, bahkan saat kematian tubuh ini terjadi. Kita sebut aja kematian tubuh. Aku nggak pernah mati. Aku mah nggak pernah mati. Tubuh mati itu namanya expired, namanya ajal. Jadi pacar ada expirednya juga kan acara, ada expired. Tapi di memori kadang dia masih hidup juga. Kalau mau dihidupin, terserah. Gue mau hidupin nggak, gitu kira-kira. Masih seru nggak permainan pakai personality yang itu? Yang itu. Oke juga, tapi udah garing sekarang. Nggak usah lagi. Masih ada yang lain. Nah, di Suaguru, ini sangat ditekankan pengetahuan yang ini. Karena ini jadi fondasi semuanya. Fondasi dari semua pengetahuan. Semua nabi-nabi itu ngomongin itu. Ketika kita bicara rukun Islam tadi, kita jadi tahu. Puasa itu tujuannya agar dikosongin semua objek-objek yang main-main. Ya udah, sisanya apa? Kosong. Kosong itu apa? Itulah inner peace. Kata Kungfu Panda. Inner peace gitu. Kalau sudah inner peace, baru datang tuh. All is well. Kata PK gitu kan. All is well. Apa? Bukan PK ya? Three Idiot. Ya, Three Idiot. Jadi teman-teman sekalian, beruntung sekali kita kalau kita bisa sampai pada ini. Ya ini kalau dipoto kelar nih hidup, kira-kira itu gitu. Hidup, ya, kelar. Nah jadi teman-teman, coba nih baca lagi aja. Ini ada kalimat dari Robert Adam, saya ikuti, coba aja. Who am I? Feel your reality. In the stillness, in the quietness, when there is no mind, no thoughts, no words. Who are you then? You just are, am, I am. I am not this, I am not that, I am. I am that which always been, I am that which always be. I am that I am. I is God. Anda petik. When you take a true picture of yourself, when you look at yourself, when you get up in the morning and you sort of become the witness of all your actions, you will notice that you revolve around three words: I, me, and mine. Ya, nothing itu jadi luar biasa. Nothing matters, itu Arif suka bilang. Nothing is matters, ya nggak? Yang ini, film ini kan? Iya. Ya kan? Yes. Pada waktu nothing matter, dia belum menemukan nothing itu benar-benar matters kan? Masih apa kalau doesn't matter arti. Ya. Begitu dia sudah sadar hakikat kebenaran, nothing matters. Nah, cuman ini pelan-pelan, ini seumur hidup untuk merenungkan ini ya. Gitu. Ya, betul. Dan ini sejalan dengan yang disebut awakening people, awakening man kan? Tuh, space. Jadi sahabat-sahabat, sekarang ini sholat itu tujuannya untuk ingat aku, ya, aku yang dimaksud betul-betul kita clear sekarang, bukan experience saja, tapi aku yang. Nah, segala persoalan yang terjadi itu terjadi di me, di personality, di kepemilikan. Apakah itu jadi kita berantakan? No. Tuhan menghendaki kita juga melakukan, ya, bermain di kehidupan ini. Tapi bertakwalah. Tidaklah kehidupan dunia ini kami ciptakan kecuali permainan dan senda gurau. Tapi ingat, remember it. Akhirat itu lebih baik bagimu jika kamu bertakwa. Jadi takwa itu, Ajra, itu aku pakai baju takwa kayak Dr. Strange itu loh. Dia punya itu tuh di belakang tuh backgroundnya. Ya, Dr. Strange. Ya kan? Jadi baju takwa itu, ini kan orang sebut baju takwa ini sampai. Baju takwa itu
Kesadaran aku yang mengerti pikiran, perasaan, sensasi tubuh yang I see. nampak secara fisik dan menampak secara virtual. Aku tidak mau lagi didikte oleh notification, Yeah. others gitu. Ya. Ini kalau paham ini luar biasa berkah. Berkah. Kira-kira gitu, teman-teman. Ya, Oke. Thank you, gimana Bang Bang Arif? Jamil. Kira clear ya? Wah, Dan terlalu kalau clear. baca Al-Quran, kitab Ya, ya, suci manapun, itu bicara aku sejati. ya. Cuma dengan bahasa simbol, Tarik. Jadi justru Hmm, kalau teman-teman nanti belajar agama, belajar Islam, belajar ritual, itu nanti terbuka, tapi be humble, jangan sotoy. iya, iya, iya. Terbuka, jauh gitu. Jadi kita respect pada sosok Nabi Muhammad, sosok Nabi Isa, sosok Krishna, sosok Seman. Kalau sekarang kan nabi-nabi modern kan ada Sigmund Freud, Hegel atau Zizek kalau Arif suka itu Zizek gitu atau Lacan gitu kan. Nah, Robert Adams juga. Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Arabi, Adi Sankara. Hmm, hmm. Oke, teman-teman yang mau bertanya silahkan ya di kolom komentar aja. Ini juga live di IG juga bisa langsung bertanya. Tapi aku mau ke Tarek dulu deh. Gimana bro? How do you take that? Gimana? Eh, lumayan banyak ya yang harus dicerna. Apa yang lu Ya, dapat banget? Sorry. paling ya tujuan tujuan sholatnya aja sih ya, betulnya. Hmm, Mengingat mengingat the self gitu, mengingat the subject, the witness. Itu sebetulnya kalau begitu bu nggak cuman di sholat kan sebetulnya ini apa? Nggak hanya di ritual, bahasanya Ya, begitu. ya itu maksudnya. Kita juga sekarang lagi ingat nih, Tarik, lagi Iya, ngobrol ini. iya, Ya kan? Insya Kita Allah. lagi iya. ingat nih sekarang. Makanya kata Nabi, lim itu sebetulnya zikir juga. Hmm, Makanya namanya deep talk. Jadi kata deep talk itu sendiri udah membawa kita ingat gitu. ya, ya. Kontemplatif, bukan debat kusir. Debat kusir itu entertain politik. Hmm, Memang disengaja begitu. Itu mi ketemu mi, person ketemu person, udah pasti begitu. Emang Iya. biasa. Kalau kita ke AI, nggak ada perdebatan, saling appreciate. iya, iya, iya. Jadi Tarek ketika kita sholat itu, karena 5 menit aja untuk standing as awareness, nggak gampang bagi pemula. Hmm, Hanya Benar. perlu persiapan wudhu, lagi panas-panas basahin dulu kepalanya, niatin, itu mesti sampai dia jadi algoritma. Ya. Jadi di makanya Arif juga se ateisnya dia gelar sajadah juga. Mau sholat gitu. Karena mau supaya takut neraka bukan. HP saya lobet, butuh dicas. Hmm. Mana dong kalau HP lobet? Powerbank mana nih gitu. Sumber energi yang nggak ada habisnya. IM lah, apalagi coba. Berarti kasarnya ritual itu digunakan untuk memudahkan mengingat aja ya, berarti ya. Ya, butuh metode. Ya. Hmm, Ada orang datang ke saya Tarik waktu itu. hmm, Dia kan agak sebel ritual itu karena masuk dogma. Udah keburu masuk program pikiran dia. Jadi saya udah baca yang malas itu soal ego dia kan. hmm. Bang, aku sudah ketemu cara penyembahan saya sendiri. Gimana tuh? Begini-begini. Wah, keren banget. Rasanya enak. Saya tanya, kok kamu nggak pede? Butuh konfirmasi ya, dukungan. Ah, Dia kayak Butuh sosok validasi. cara sendiri gitu. Bukan. Padahal sebetulnya Nabi kasih itu udah memudahkan kita. hmm.
kita perlu wudhu, ada ajannya calling dulu, ada ikomat pakaiannya rapi. Kayak kamu mau ketemu pacar gitu, apa Tarek? Ya perlu inilah. Ajaran ngerti banget bagian-bagian begini itu gimana kata-kata yang syahdu, maka dikasih kata-kata juga. Hmm. Nah nanti ada pembahasan deep talk itu nggak tahu nanti kapan Bang Arif. Kita sekali-sekali bahas kata-kata yang dari kitab suci. Hmm. Kita buat deep talknya juga. Bisa itu, biar teman-teman. Kenapa ini disebut kitab suci? Bukan kertasnya Nice. kitab sucinya, bukan. Iya. Saya termasuk yang mengatakan, saya pribadi loh boleh berbeda. Bagi saya The Power of Now itu kitab suci, salah satu kitab suci saya. Dan itu Al-Quran, yes. Kapanpun itu saya baca, itu tetap powerful. The beginning of freedom is the realization you are not the thinker. The moment you start watching the thinker, a higher level of consciousness become activated. Nah, Sampai hafal, udah jadi hafiz. Karena Ya. coba teman-teman kalian coba ajak temanmu tonton pikiran. Itu nggak gampang bagi mereka. Iya. Listen to your voice in your head. Coba kita lagi jalan nih ngeliatin orang, ngeliatin ada kan Eckhart Tolle cerita itu dia kan kerja di museum di London tuh. Dia naik kereta api tuh. Dia ngeliat ada orang ngomong sendiri gitu kan kayak agak kalau dikira ODGJ lah gitu. Ngoceh kan biasa tuh. Kenapa sih lu putusin gue? Kenapa sih kayak ngoceh sendiri? Orang-orang melipir jauh. Dia ngikutin dari belakang aja sampai ke ternyata dia profesor perempuan masih. Terus dia mau usah apa bedanya sih sama dia? Dia ngoceh pakai mulut, saya ngoceh pakai pikiran. Dari tadi saya ngomong sendiri juga, cuma pakai pikiran gitu. Ada orang ngeliat bajunya nggak matching aja kita omelin kan di pikiran kita. Kayak sinetron itu loh, kan ada tuh. Suka ada suara background itu. Jadi sama aja kita sama mereka. Nah menghentikan ini susah. Jadi banyak orang sebenarnya bukan berpikir, tapi digunakan pikiran. Ya, yes. Nah, Wow. betul. Kalau berpikir itu berfilosofi, itu keren. Ya. Apalagi silent. Silent itu revelation, azra, ilham. Itu udah takwa itu. Udah takwa datang tuh ilham. Dalikal kitab, la raiba fihi, dalil muttaqin. Itu pengetahuan. Oh, itu bukan bukunya itu maksudnya. Kan belum ada cetakan buku. Pengetahuan itu kata-katanya itu Tarek. Itu berarti yang transenden bukan dari Google. Pengetahuan dari Google itu bukan yang begitu. Itu bisa diakses siapapun. Kalau yang itu nggak bisa diakses siapapun. Cuma orang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang bisa lihat yang tak terlihat oleh kalian. Ansib. Iya, 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 iya. Wa yuqimuna sholata. Mereka intimasi dengan itu. Akrab. Kalau nggak deep talk bisa nggak? Nggak bisa. Kan justru ngomong deep talk begini biar kita ngeliatnya nggak dilihat orang kebanyakan. Ya, yang gaib. Emang bahasanya gaib kita ini. Bukan hantu potong Gondorowo, gue itu Iya. bukan. Itu appearance ini aja, apa lucu-lucuan. Gimana Jidan? Apa? Keren kan belajar agama kan? Makanya belajar agama itu akil balik. Iya. Akalnya masih dewasa. Ya nggak ajaran di pesantren kan gitu. Tapi bukan karena sudah sudah mimpi. Bukan. Akalnya mesti matang. Dewasa. Akil balik. Supaya akal budi. Akalnya bangun. Budi Buddha ya. Ya. Oke, ada lagi Rek atau Kak Ajra? Want to add something? Jelas sekali sudah Om Damai bilang. Apalagi kalau udah nggak ada apa-apa lagi, udah silent. Oh, udah langsung transcend.
Kita langsung Ya. Ini ada pertanyaan. Sebelum ke pertanyaan, aku hanya mau kasih penekanan aja ya. Tadi itu kita bahas tentang tiga lapisan diri. Tadi ada body, terus soul atau mind, masuk ke spirit gitu. Kalau body itu tubuh yang expire aja, itu kayak produk-produk biasa gitu kan. Dan sekarang emang tubuh diprodukkan sih, jadi komoditi, ya kan. Tapi itu pembahasan lain. Terus mind, soul gitu. Person di sini kan. Orang sadar gak sih kita nyebut person. Persona itu kan bahasa Latin untuk topeng. Jadi kenapa dianggap sebagai diri gue yang sejati gitu? Persona atau pencitraan gitu kan, citra. Nah tadi Bang Dame ngasih contoh apa gitu aku lupa. Tapi bener banget person ini muncul terpampang di media sosial gitu kan. Aku pernah ketemu temanku yang udah lama gak ketemu. Udah itu teman SMP lah gitu. Beda banget aku yang SMP dengan yang sekarang. Karena udah lama nggak ketemu, aku mikir nanti kalau kita ketemu bisa canggung nih. Ada percekcokan, ketidakcocokan antara antara gua yang di pikiran dia sama gua yang sekarang gitu. Jadi langsung aja, bro, sekarang gua gini. Aku langsung langsung kirim IG ku. Jadi dia biar mempersiapkan diri untuk berhadapan aku yang sekarang gitu. Karena takutnya nanti beda gimana gitu kan. Jadi benar-benar yang ingin gua garis bawahi adalah poin gua bener-bener diri itu terpampang tuh di dalam media sosial. Kalau lu mau tahu apa, ya udah lihat itu. Tapi seringkali kan dengan yang sebenarnya sehari-hari, sehari-hari juga bukan sebenarnya sih gitu. Kita juga kita selalu membayangkan seolah-olah kita di reality show gitu, teman-teman. Ada yang nonton gitu. Nah, yang sulit itu tadi makanya ketika me mind itu dikira sebagai I gitu ya, Bang Leme. Jadi ada tumpang tindih gitu. Jadi kita bukan lagi bilang saya atau aku merasakan sesuatu, ada perasaan. Kita bilangnya gitu. Ada perasaan marah nih di sini sekarang. Yang dialami siapa udah nggak usah pikirin dulu gitu. Pokoknya ada dulu nih. Terus ada perasaan cemburu dan seterusnya. Nggak langsung mengidentifikasi gue yang cemburu gitu-gitu kan. Kalau nggak salah Rek ya, kita pernah bahas ya itu di pas kita ngafe bahas tentang hasrat gitu. Bang Dame tadi juga nyebut hasrat. Misalnya, aku pingin makan mie goreng. Makan itu sendiri kan sebuah kebutuhan ya. Kita sebagai makhluk organisme gitu, jelaslah butuh makan. Tapi harus makan mie goreng, harus makan nasi goreng. Nah, itu dipilih tuh. Dipilih oleh siapa? Tadi aku suka banget kata Bang Dame, kita nggak berpikir nih. Sering banget kita nggak berpikir, kita dituntut, didikte oleh pikiran. Seringkali pikirannya masyarakat, pikirannya iklan, pikirannya merek-merek besar sehingga kalau kita pingin ini pingin itu kita kira itu natural gitu, ini manusiawi ya gitu-gitu. Tapi siapa yang menentukan mie goreng tadi atau tas Chanel atau sekarang tiket Coldplay sebagai objek hasrat par excellence, objek yang ditinggi-tinggikan, dijunjung tinggi, yaitu tadi karena situasi sosial, pikiran ada sesuatu. Kalau kata ya, karena tadi Bang Dewi udah nyebut namanya, Jacques Lacan, psikoanalis guruku juga lah secara teoritis, dia bilang kita seringkali bukan menggunakan bahasa, kita dipergunakan oleh bahasa. Kita jadi boneka-boneka gitu oleh bahasa. Kira-kira gitu aja sih yang mau gue tuh. Tapi tadi oke, sekali aja sedikit tentang Tuhan tadi ya. Ada yang vulgar vulgar banget tadi tentang Tuhan, I am gitu kan. Kalau aku pikir ya, untuk bisa melewati fase ateisme itu, dan aku berani bisa bilang tidak ada yang benar-benar ateis, karena tadi ketika orang mengaku ateis, secara implisit teman-teman, ini aku pelan-pelan ya, secara implisit, mereka berbagi pandangan juga dengan orang-orang yang dogmatis gitu. Secara implisit, secara tak langsung, mereka yang mengproklamirkan dirinya sebagai ateis, berharap Tuhan itu juga objek, Bang Dame. Sebagai sesuatu yang bisa dibuktikan secara empiris. Kan selalu gitu kan? Selalu argumennya gitu. Nggak bisa nih dibuktikan secara empiris. Nggak perlu ada grand designer. Alam itu bisa bergerak sebagai
perhimpunan kans atau chance gitu ya. Nggak ada yang niscaya, nggak ada yang udah ditentuin semuanya. Semuanya kebetulan aja. Evolusi juga begitu kan. Memang kebetulan ada yang menorehkan sayap gitu, akhirnya jadi binatang apa gitu kan. Jadi serangkaian kebetulan gitu. Tapi lagi tadi mereka seperti mengganti nama Tuhan jadi hukum alam aja. Itu sebagai objek, kira-kira gitu. Ada soalnya seorang orang tua yang curhat ke aku juga, ini anaknya udah mulai bertanya-tanya nih. Kamu tanya-tanya, kamu nanya-nanya, menanyakan yang fundamental gitu. Terutama tadi tentang Tuhan. Tapi boro-boro kita mau menyelamatkan dia, apa ya? Bukan menyelamatkan, maksudnya menyadari bahwa dia nggak bisa sepenuhnya ateis gitu. Bahkan yang mengaku ateis pun juga ada sesuatu, ada big other gitu kan, yang lain dari dirinya, yang mengontrol semuanya. Meskipun kontrolnya itu juga dalam bentuk kemungkinan-kemungkinan, kebetulan-kebetulan gitu kan. Jadi ya tadi, mau nggak mau, kalau kita udah mulai tanda petik ateis, emang Tuhan harus dibicarakan gitu. Apa itu Tuhan? Itu nggak bisa nggak dibahas. Mau nggak mau sih. Orang ateis, orang ateis pun akhirnya membahas Tuhan juga gitu. Membahas Tuhan juga gitu. Dan Mereka lebih sering bahas Tuhan daripada orang dogmatis gitu kan. betul banget. Nah itu jadi joke juga di kalangan anak-anak filsafat gitu ya. Filsafat lebih banyak dibahas Tuhan sekarang lebih banyak yang bahas itu ya mereka-mereka yang ateis gitu, yang agnostik gitu. Berupaya untuk menegasikan, tapi ada implisit prasangka implisit yang masih berharap Tuhan itu sebagai objek gitu. Sebagai sesuatu yang diketahui secara empiris. Dan sorry to say, mereka yang fundamentalis, yang dogmatis juga berupaya seperti itu gitu kan. Kan ada upaya yang meskipun dipaksakan antara sains dan agama gitu kan. Bahkan ada tuh penelitian darahnya Yesus gitu kan. Nah, ini orang-orang yang agak sinis kan bisa aja. Ya udah kalau gitu Bunda Maria siapa cowoknya gitu. Bisa dicek gitu kan. Sorry aja nih. Tapi ya itu tadi seolah-olah mereka pingin membuktikan bahwa yang di agama itu betul, tapi dengan saintifik juga. Jadi mereka sebenarnya diam-diam berjabat tangan, teman-teman. Udah nggak usah takut lah ateisme itu. Kita harus berfilsafat, itu yang penting. Oke, mau ada tanggapan atau kita baca Ini dulu baca dulu. pertanyaan? Oke, baca pertanyaan dari Muftiah Oktaviali. Halo, selamat malam semuanya. Talk show yang sangat menarik. Saya punya pertanyaan nih. As a human being, in order to reconnect to ourselves, apa yang bisa kita lakukan ketika kita merasa hampa? Sebagai manusia agar terkoneksi lagi. Oke. Iya. Ini bagus nih. Ini dialami banyak orang. Oke, Bang Dan Nabe dulu. Ya, individu merasakan hampa. Dari uraian tadi di awal, kalau teman-teman menyimak seksama, hampa itu kan objek perasaan. Ya, objek perasaan. Experience. Sebentar dia hampa, sebetulnya ntar lagi juga momen tertentu dia senang. Dia keisi. Jadi ada perasaan yang always changing. Ya. Nah, kalau kita pinjam bahasanya Eckhart Tolle, you are not your mind. You are not your mind. Kamu bukan pikiran. Ya kan? You are not mind gitu kan? You are not the thinker. Jadi kamu bukan itu. Tapi subjek yang mengamati perasaan itu. Makanya tadi itu bisa jadi praktek meditasi tuh Bang Arif. Jadi kita jangan buru-buru nyebut. Misalnya lagi hampa. Saya hampa. Jangan sebut saya hampa. Tapi apa? Ada perasaan hampa nih. Itu kan sudah otomatis mengamati. Cuma dalam bahasa subjek predikat itu kurang elok gitu loh. Yeah. Kecuali kalau kita sudah mahir membedakan antara mind sama I gitu. Ya, malam ini kita bahas. Jadi ketika kita bicara aku yang sejati, itu the witness, sang kesadaran, peace itself, ada aku objek personality,
hadir di pikiran, di perasaan, menampil sebagai body, ada aku kepemilikan. Nah, reconnection itu sebetulnya kembali mengingat aku yang tidak berubah itu. Nah, banyak orang belum membiasakan diri melakukan praktek remembering, self-inquiry, sadar kembali gitu. Bahkan kita lagi jalan sering begitu. Lagi mandi. Ini siapa yang mandi? Coba tuh praktek kita. Siapa nih yang mandi? Aku. Siapa aku? Apa badan bisa mandi sendiri? Bisa nggak badan mandi sendiri? Nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa. Aku di situ. Siapa ini aku yang bicara? Siapa ini yang bicara? Aku. Aku yang mana? Mulut. Bisa nggak bicara mulut bicara sendiri? Kalau Om Beben almarhum suka bilang begini Bang Arif kan, bukan gitarnya yang keren, yang main di balik gitar itu loh yang keren kan gitu. Ya, ya. Kalau dalam konteks vokalis nyanyinya pakai soul gitu loh acara ya enggak. Hmm. Soul. Nah siapa itu? Apa itu? Jadi ini sudah mulai jadi satu bentuk. Tapi selidiki sendiri, belajarlah mandiri. Karena eranya sekarang mengajak kita ke situ. Nggak bisa dijokiin. Ketika ada rasa hampa nih. Bukan aku hampa, bukan. Hmm. Kecuali kita sudah mahir mengidentifikasi AI tadi ya. Aku yang kita kasih labeling me, ya mine itu MINA ya, dan aku sendiri, alifnya gitu. Jadi I itu alif itu aja sama itu. Jadi kalau ditanya ini malam ini belajar, oh ini ilmu alif gitu, gitu tuh. Alif Ba Ta. Alif itu masuk jadi apa aja, baik itu gitu, mbak itu baik itu Iya. ilmu hurufnya perlu praktek latihan mahir. Makanya wajib syariat aja apa tarik wajib. Wajibnya itu bukan wajib peraturan, tapi wajib panas gitu. Kalau di filsafat gitu. Hmm. Jadi api nggak berupaya panas. Ya emang api itu panas. Wajib itu niscaya panas. Jadi kalau ini tarik, sekarang kamu ngerti nggak tarik? Wajib nggak sholat kira-kira kamu tarik? Ya, Benar. ya wajib sih ya. Wajib. Iya, benar-benar. Nah, metodenya gimana? Ya pakai cara Nabi Muhammad. Kalau berbeda-beda mazhab, ada yang di sini, biarin aja kan itu dicontohin semua. Yang penting saya dapat ini connection, jikirnya. Hakimis solata di jikir. Makanya sholat itu dilakukan, didirikan setelah syahadat dulu. Ini Oh kayak ya. boleh dibilang revisi syahadat kita nih. Mematangkan syahadat kita nih sebenarnya. Hmm. Dan kalau nanti badan ini berakhir, ulangi lagi la ilaha illallah itu. Nggak ada objek kecuali subjek kan gitu. Iya, iya. Butuh latihan itu. Lagi tagih utang itu nongol banget. Sulit. Yo, besok presentasi. Besok gimana ya gitu. Wow itu. Besok ngadapin dosen ya nggak Rip? Iya, betul. Yang ujian skripsi, yang ujian tesis gitu. Ya. Oke. Gimana? Rek, tadi pertanyaan nih tentang hampa. Lu pernah juga kan merasakan hampa? Ya bisa dibilang pernah lah. Eh, hmm, Gimana? simpelnya sih kayaknya ini ya. Kalau untuk pemula ya, bisa dibilang Hmm. bisa dicoba ini aja sih, dissociate. Hmm.
melepas asosiasi antara yang merasa hampa sama diri Hampa. diri yang melihat sosok ini sedang hampa gitu. Ya, Diri sejati, the witness ya. Ya, ya, Observer. ya, Harus pakai istilah kita sekarang. Jadi ketika ya, itu the witness ya. ya. I, ya. bukan I. me ya. Tapi ya gue cuma bisa bilang begitu karena itu yang berhasil buat gue. Ya. Ya, Itu yang berhasil betul. buat gue. Jadi cuman itu doang yang bisa gue apa ya, suggest, I guess. Iya, iya, benar. Itu di kafe yang sama ya. Kita ngobrol itu. Ngobrol di kafe yang sama. Ada seorang sahabat juga yang bertanya gitu dia. Aduh, ini gua masalah gini, dapat dapat masalah dia kan. Dan dia merasa tadi kalau langsung disosiasi itu seperti tidak ya males gitu, males berhadapan dengan masalah. Jadi kayak ngegampangin aja gitu. Tapi ya tadi ya, dengan kita tadi memisahkan diri dari antara the witness, the I tadi dengan me tadi yang konon dikatakan merasakan hampa atau sesuatu, itu sendiri udah changing perspektif sih. Kayak Hmm. rasa masalah, beban masalahnya itu udah hilang gitu. Dan teman kita yang waktu itu di kafe itu, dia kayak agak takut gitu Bang Dame. Jadi kayak takut, ini gimana nih? Gua ngerasa kayak gampangin. Ya, emang kenapa sih harus harus sedih emang kalau dapat masalah gitu? Maksudnya lu terbebani terhadap akibat masalah itu satu hal, tapi menyelesaikannya itu hal lain. Jadi kita bisa menghadapi masalah itu bisa dengan subjek, dengan standing as awareness, nggak harus sulit-sulit, sukar-sukar gitu kira-kira. Itu sih terutama tadi yang tentang hampa itu ya. Kalau aku malah berpendapat ya, justru karena mengalami juga. Jadi pas merasa hampa itu kita benar-benar paling dekat di situ malah, paling dekat dengan the I tadi. Karena seketika semuanya dilucuti dari kita. Hmm. Mungkin kayak Nabi Ayub kali ya, semuanya hilang gitu. Penderitaan total itu. Jadi krisis eksistensial kan gitu kan. Kalau bagi gue sih ini dialami ya banyak oleh anak muda meskipun dalam berbagai wajah gitu dan dalam berbagai cara, berbagai tempat pengenalannya gitu, beragam mode kan. Tapi intinya sih krisis existential crisis gitu. Jadi bagi gue sendiri sih nggak ada lagi yang namanya ini kalau di talk gini ini pikiran ini aktivitas untuk masa tua. Kalau anak-anak explore dulu, nakal-nakal, bandel-bandel. I'm sorry tapi nggak usah disuruh bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak udah nakal, udah pada bandel gitu. Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana kita bisa bandel dan nakal secara sadar gitu. Dalam arti ya tadi bisa menghadapinya dan tanggung jawab gitu kan. Menurutku ini tadi benar kata Bang Dame tidak menutup kemungkinan segala usia berhadapan dengannya. Nggak ada kata telat, nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata telat, nggak ada kata terlalu cepat gitu. Menurut gue gitu sih. Gimana Rek? Ada tambahan lagi? Atau Ajra? Ini ada Gilang nih. Aku pin dulu ya. Ya, Ini YouTuber dan sangat akrab dengan citra-citra pencitraan, image media sosial. Jagonya lah dia mah. personal branding. Iya, branding betul. Oke, lu dulu deh. Gimana Pak Gilang? Apa? Tentang apa nih? Ya tentang ini, tentang ya Apa ya? diri-diri lu. Heeh. Sejujurnya sih aku apa ya? Kalau ngomongin yang tadi standing awareness, diriku, soul, segala macam. Kayak kalau masih muda aku gak gitu deh. Kayak maksudnya aku belum sampai aku yang bener-bener aku gitu. Iya Kayak sama aja, gue juga. kalau lagi kalau lagi ya nakal ya ngikutin teman-temannya kita pakai topeng nakal. Kalau lagi sama keluarga ya Ya, kita ngikutin. Itu ya, aku kayak gitu sih. Dan kalau
kalau kita sosial media ya, yang pasti apa ya, kan semua punya ciri khas dan apa ya, aku juga nggak ngomong diriku itu bukan diriku sih. Ya aku Hmm. bersosial media ya seenak aku aja gitu. Aku mau Hmm. ngapain. Tapi sometimes kalau aku ada hal-hal pribadi mungkin kayak pacarannya atau pas lagi sama pasangan ya yang pribadi ya tidak aku share gitu. Ya Di kayak second gitu-gitu account, di aja second sih. account. Enggak ada second account. Oh, Kalau nggak aku ada. tinggal Oke. aku untungnya kayak gitu. Tapi teman-temanku kebanyakan ada second account. Itu nggak tahu kenapa punya kepribadian ganda atau gimana. Tapi ya, eh, tapi rata-rata kayak gitu. Aku juga nggak tahu, aneh gitu. Kadang Hmm. melihat sisi ya kayak teman kita aja ya, teman deket ya. Ada Hmm. lah di circle itu. Aku kenal seseorang. Terus aku kan follow second account-nya. Itu tuh seperti berbeda kayak 180 derajat gitu. Kayak sesuatu yang ingin tidak dikeluarin di second account itu. Dan aku malah akhirnya bingung ini tuh 180 derajat gitu. Hmm. 180 derajat. Dan apakah itu hal yang salah? Tapi rata-rata anak muda zaman sekarang kayak gitu. Hmm. Dan mungkin mereka lebih tenang dan punya psikologi yang lebih apa ya, enjoy dengan begitu gitu. Kan kalau yang tua yang mikirnya kan kayak ya sudah menekan diri kan gak mau macam-macam, gak mau neko-neko ya kan. Kita masih muda mah kan ya trial and error gitu. Tadi seperti yang Arif bilang. Kayak gitu Ini sih. menarik, Bang Arif. Kita Oke. ngobrol. Ya. Azra itu kan, ini dari ngomongan Gilang ini menarik nih. Pada waktu dia di sosmed, dia punya personality itu kita kasih istilah tadi MI ya, ME ya, Ya. M, bukan AI ya. Kalau main itu mobilku, rumahku itu ada 3 gitu. Nah, Azra itu kan pesantrennya personality, sosok lulusan pesantren ya kan Azra tuh. Terus dia mahasiswa di Cina gitu. Terus sekarang ada personality yang mulai mekar lagi sebagai penyanyi band. Gimana tuh Azra? Sebenarnya bukan, kalau aku merasanya kayak personality itu bukan kita membuat, tapi ada sisi-sisi yang sudah ada memang di dalam Ya, diri kita. Yang Hmm. kayak performance, kalau aku nyanyi, kalau Arif lagi main gitar, kalau kita lagi show, kita pakai itu, kita gunakan itu, menggunakan itu, sadar sadar kalau aku punya sisi ini loh, aku juga Ya. punya sisi ini, tapi ini semua aku. Hmm. Dan menggunakan itu, kalau kita sadar dengan diri kita semua itu, jadi kita bisa tahu menggunakan itu di waktu yang tepat, memaksimalkan. Itu kan anugerah Tuhan juga, punya personality seperti itu. Ya. Ya. Oh, enggak. Itu sepatutnya kan, Dra. Itu hebat sih lo. Tapi ya itu tadi kebanyakan kita buat-buat aja, buat-buat buat-buat diri. Jadi karena tidak Ya. ada rootnya di dalam sebutlah I gitu ya, tidak ada rootnya dalam uniqueness kita, sehingga ya itu jadi udah entah terpaksa atau apa ya, yang viral-viral kan begitu ya kebanyakan ya, cepat Kayak naik tadi, cepat turun juga gitu. tapi ya, Karena Azra, hmm, sedikit. Azra, kalau misalnya you identify yourself with this person, misalnya sebagai vokalis itu, terus sudah ada pemuja sosok vokalis itu yang elegan, yang macho gitu kan, hmm, dan akhirnya ka- fan itu menuntut personality itu selalu aktif. iya 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 Itu mulai tuh ada problem tuh di situ. iya. Misalnya contoh, misalnya ini my opinion ya. Ketika Michael Jackson sehari-hari dia Hmm, punya karakter bla 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 gitu. Begitu dia menjadi performer dengan segala potensinya, itu kan ada tuntutan dari yang nonton. Nah, kalau dia saat itu lagi lemah, tidak bisa menampilkan itu, nah itu kadang dialami para para selebriti. dan dia melakukan Diskusi malam ini di talk ini hmm, membantu kita ngelepasin topeng itu. iya iya iya. Nah, itu aku yang dialami banyak komedian Azra. Lagi perform, dia jadi komedian, dia harus lucu kan? Harus lucu. Apapun dia lakukan. Dibully, kayak yang penting lucu.
Tapi begitu dia ketemu fansnya di mana-mana, dia kayak dipaksa lucu gitu. Mm-mm. Itu beban Nah, itu. jadi ada saat kalau dia tahu di sang aku, nah itu jadi beda tuh. Nah, kalau dia tahu sang aku, dia menampil sebagai topeng komedian, dia gunakan appropriate. Itu yang disebut takwa. Jadi kalau mau turun, mau main ke panggung, bawa takwa, baju takwa, bajunya Dr. Strange. Ya, 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 ya. Tadinya dia lama jadi jenderal, itu kan personality. Berguna tuh jenderal itu, membantu ini itu. Tapi begitu jabatan itu expire, ada ajalnya. Nah, di pikiran dia si jenderal itu masih ada sebagai personality. Nggak bisa balik ke AI, guys. Gitu kira-kira aja. Hmm. Tadi lu mau ngomong, Jera? Apa? Iya, tadi ketika di panggung jadi rockstar, tapi ketika di bawah jadi biasa. Sama juga kayak di Instagram gitu. Orang yang punya second account, di second accountnya beda beda jauh, beda drastis, beda 360 derajat dengan yang di first accountnya, akun pertamanya. Nah, ini kan pembeda-bedaan yang kalau dia nggak sadar, dia itu membedakan personalitinya, tapi nggak tidak menjadi become who actually he is gitu loh. Kayak ketika bertemu dengan orangnya, tapi orangnya sama, bisa nyambung kemana aja. Karena ada kesadaran itu yang mengetahui kalau saya bisa ke sana juga, itu saya juga, itu saya juga, ya itu saya juga. Kalau siapa itu yang main American Psycho itu, yang jadi Batman, itu juga pernah di interview. Iya. Apakah karakter-karakter itu hilang? Oh enggak, itu nggak ada yang hilang. Itu semua ada di sini saya. Itu semua. Do they ever leave? They never leave. The character is ourselves. Kalau kita Nah, ajak ke ilmu metafisika spiritualitas Islam aja, potensi yang terpendam itu, kamu nyebut karakter kan, itu sebetulnya divine quality ya, the names. Ada mixing antara beberapa nama gitu. Nama itu bukan hurufnya ya, bukan word, bukan kata, tapi the quality of divine name. Nah manusia itu sebenarnya itu gitu. Jadi kalau nanti kita ngeliat orang yang tampil begitu mempesona, menginspirasi, karena I am menampilkan divine quality. Nah itu. Gak apa-apa main Instagram, gak apa-apa TikTok. Tapi dia tahu apa kehendak dari I am itu. Dan dia tidak didikte oleh situasi yang dari luar. Just expression aja. Itu biasanya jujur. Jujur dan do the best. Ini ada pertanyaan Bang Arif. oke, ini bentar-bentar. Ada yang dari IG nih, yang dari IG dulu ya. Dengan kata lain, I adalah God. Bagaimana hubungan Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di diri, dalam diri? Nah, Kalau gimana, kata, Bang Leo? kata di langit itu jangan dibayangkan langit biru. Ya, Itu juga nggak biru, sebetulnya tampak biru. iya, betul. Langit itu paling enak pakai bahasa Arab ya Ajra ya. Samawati, yang luas dan Ah, ya, ya. infinity sebetulnya langit. Nah, infinity berarti Tuhan yang transenden. Nah, itu kalau di Al-Quran suka disebut huwa, dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Iya. Makanya ayat kursi kan gitu. Dia gitu. Bukan he or she ya. Gitu, tarik. Jadi, chanting who gitu. Itu dia. Tak terbatas. Nah, tapi ketika kita nengok ke dalam diri kita ketemu yang imanen. Nah, itu ada pembahasan sendiri tuh. Jangan Iya, malam ini. benar-benar. Imanen and Yang penting. transcendent. Ah, itu di TikTok. Oke, ini dari Mita Hanifa. Bagaimana cara supaya fitrah sang aku bisa terekspresikan di kehidupan sehari-hari? Apakah harus terlalu tampil baik? Atau satanic and animal soul di diri kita tetap harus diberi ruang untuk berekspresi?
Nah, Ya, itu bagaimana pendekatan itu? yang lain, mengenal diri ya. Iya. Pendekatan yang lain untuk mengenal diri itu ada metode, Mbak Mita mulai tahu tuh, animal soul. Animal itu juga ada binatang ternak, ada buas, ada satanic soul, ada angelic soul. Itu pendekatan yang lain. Nah, kalau satanik itu sebetulnya segala personality yang menjauhkan kita dari sang kesadaran. Itu satanik. Kalau kita sadar I am, nggak akan kita ekspresikan satanik itu. Tidak akan keluar itu. Satanik itu Puasa itu ya. yang sudah lupa pada sang aku. Kan setan itu salah satu definisinya. Apapun yang menjauhkan kita dari sang Tuhan. Hmm. Gitu. Iya, Nah, iya, iya. supaya ekspresikan apakah yang baik-baik saja. Ini baiknya bukan baik etis. Hmm. Ya. Paling enak itu analoginya acting sih. Coba Azra acting marah misalnya. Kan ada marahnya, tidak beauty gitu. Beauty itu bukan marah kok beauty, marah kok. Marahnya itu bagus actingnya gitu loh maksudnya. Iya, iya, iya. Marahnya bagus gitu loh kira-kira. Iya, sutradara tahu tuh. Karena Nah, ya, itu jadi beauty-nya itu bukan beauty versi ethics bukan. Nah, kalau dalam konteks begitu, itu nipunya itu beauty banget ya. Bisa nggak itu bilang begitu? waduh. Sherlock Holmes itu loh kalau dia menipu orang gitu kan. Benar. Benar-benar. Iya, iya, iya. Kalau Sherlock Holmes tuh dia ketemu ketemu kasus yang luar biasa, terus si kriminalnya itu dia kan bilang crime is common, logic is rare. Jadi kalau kriminal apa kejahatannya itu keren banget, maksudnya pelik banget, itu dia malah suka. Maksudnya, wah ada ya yang begini gitu. Itu sama kayak kalau seorang filsuf menghadapi kritikus, itu mereka seneng justru sebenarnya karena wah dia pinter juga ya. Maksudnya dia bisa melihat sisi yang ini juga ya gitu, yang aku tidak lihat gitu di dalam pemikiranku. Kalau anak muda mungkin gini yang suka meme. Kadang insult kepada kita yang kreatif banget itu seneng gua. Kalau gua ya kayak insult gitu bro. Jadi kayak insult itu kayak apa ya? Ngata-ngatain lah, ngatain. Oh ya ini. Tapi yang pinter terhadap gua itu gua malah suka karena wah boleh deh gua pakai nanti untuk terhadap teman gua yang lain gitu. Jadi gitulah kira-kira. Oke lanjut Bang Nggak Rame. bisa. Jadi kalau sudah di situ, dia dia tidak disebut lagi sebagai setan. Iya. Makanya kan setan itu ditugaskan Tuhan juga benar gak aja. Dia dapat ini, dia dapat SIM dia. Surat izin menggoda gitu. Iya, teh setan itu menggoda ya. Kenapa orang bikinnya serem? Siapa yang tergoda dengan keseraman? Ya, lanjut lanjut. Surat izin menggodanya ada itu. Wah, skuy kata Kang Abu dari dari IG. Surat Iya. Oke, Tarek, gimana lu ada tambahan? Tadi si Gilang juga tuh, lu bisa tanggapi tadi gimana? Tentang Gilang dan pertanyaan yang sebelumnya, kita Em, diskusi ya. kalau soal second account gitu ya, ya kebetulan gue juga punya sih sebetulnya second account. Hmm, Jadi paling nggak dapat dapat perspektif gue juga. dari dari orang yang punya ya second account. Ya. Eh, gue sendiri bikin second account karena gue tahu ap- apa semua nggak semua yang gue ucapin, nggak semua yang gue apa ya share ke dunia luar itu nggak semuanya bisa di-accept sama Hmm, society, sama hmm, orang banyak. Hanya ada circle-nya sendirilah yang mengerti ya. ya. Jadi mungkin bisa dibilang eh, orang-orang bikin second account itu sebetulnya upaya mereka menunjukkan I yang sejati. Hmm, Tapi sedikit demi sedikit karena ya circle-nya ya segitu-segitu dulu. Nanti kalau ada yang ngerti juga nanti bisa dimasukin kan follow second account-nya. Jadi hmm, bukan gue udah nggak bisa ya sebetulnya ngelihat sesuatu itu benar sama
salah. Hmm, Soalnya ya dunia ini penuh dengan abu-abu. keabu-abuan ya. Ya, Jadi gue udah nggak bisa bilang itu benar atau salah. Tapi yes. untuk gue sendiri itu membantu gue apa ya? Membantu gue bisa dibilang mengingat diri gue yang sejati gitu. Hmm, Jadi bisa dibilang itu juga bisa digunakan sebagai alat ritual seperti tadi untuk mengingat I yang sejati. hmm. Mungkin itu aja sih. Iya, jadi semacam kayak inilah ya kita. Iya, lu tadi menyebut circle kayak grup gitu ya. Jadi kayak Ya, ini ada satu satu ya kalau di Instagram ada close friend gitu kan. Jadi hmm, sisi gua yang suka film, ya gua memperbolehkan orang-orang yang suka film aja yang follow gua gitu kan. Jadi kayak ya, gua ngasih opini-opini tentang film gitu hanya sampai kepada mereka gitu kan. hmm, Iya, iya. Padahalnya gitu. Kalau disadari sih bagus ya. Tapi kan kebanyakan ya itu tadi jadi bingung gitu gimana ngebedainnya. Kira-kira ya, itu. ya. Ada tanggapan Bang Lame? Oh ini ya. Oke, terima kasih Tarik tadi bagus ininya itu buat apa? Jadi kita mulai ada layer-layer ya, ada lingkaran-lingkaran yang bisa dekat. Misalnya kayak kita ketemu ya, Tarik ya, kita bisa ngomong lebih dalam ya. Tidak bicara benar salah, tapi kita paham ada experience benar salah gitu di masyarakat, di dalam Ya, ya. komunitas. Hmm, hmm, Begitu kita sudah mulai deep talk, sebenarnya nggak relevan lagi bicara benar salah, tapi bicara kedalaman kan gitu, Hmm. hmm, bicara layer-layer. Dan diskusi deep talk seperti malam ini sebetulnya apakah ini paling benar? Nggak gitu. Teman-teman bisa melakukan satu proses understanding sendiri gitu. Dan tema-tema yang kita bawa juga untuk itu. Ya. Terima kasih, Tarik ya. Dapat sesuatu ya. Alhamdulillah. Bang Arif sampai jam berapa kita ini? Ya, Masih bentar lagi sebentar lah. Ya, lagi. udah sebenarnya. Ya, yang mau bertanya silakan atau langsung langsung raise hand aja, langsung buka suara gitu bisa, Bu. Bisa bisa. Ini seru banget lah perbincangan kita. Lumayan Perlu banyak juga yang nonton ditonton ya. ini. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi, guys, teman-teman? Tadi kayaknya Ada, ada deh di atas. ada. Dari Ibu Ira Pulungan. Iya nggak apa-apa, you must go through it first. Apapun pemikiran kan sebagai bahan pertimbangan. Yes, in principle gitu ya. Tapi in practice berhadapan dengan pemikiran yang berbeda itu juga sulit tuh. Itu perlu ada standing juga gitu Bang Dame. Iya kan? Ya, Jadi ada ya kalau orang tua terhadap anaknya, anaknya terhadap orang tuanya gitu. Pertama bisa berbicara tentang deep talk kayak gini sih keren. Teman-teman ngerasa terlalu berat gak sih deep talk ini? Apa terlalu terlalu deep gak sih? Tapi kalau klaim gue sih ya pada akhirnya ujung-ujungnya ke sini gitu. Ujung-ujungnya ke sini. Karena krisis eksistensial tadi itu sebuah undangan. Semua penderitaan sih sebuah undangan ya sebenarnya. Undangan untuk menyadari the I itu tadi, subjek itu. Itu mendorong kita untuk berfilosofi, untuk benar-benar berpikir, untuk benar-benar memisahkan diri dari pikiran-pikiran yang mendikte kita gitu. Apa benar gini sukses harus seperti ini? Apa benar harus punya pacar di umur sekian? Harus nikah di umur sekian? Harus harus iya financially stable dengan cara yang begini atau begitu. Nah, itu kan. Jadi, nah itu tuh bertanya itu sebenarnya ujung-ujungnya kan ke sini kan. Ujung-ujungnya ke sini. Tanpa ada standing tadi, tanpa ada witness tadi, nggak bisa juga kita bertanya itu. Hai Mam, haha. Oh ini, Kania ya. Terima kasih Bang Dame, Bang Arif, Mas Ajra, Mas Tarek. Luar biasa. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya selesai. Kita kita udah banyak tadi, semoga dapat sesuatu ya.
Mungkin bisa kita mulai closing statement Bang Dame. Dari Bang Dame dulu. Atau Tarek dulu deh, bro. Closing statement, bro. Apa Closing kira-kira? statement ya. Iya. Yang bagi lu penting banget gitu. Silakan. Menurut gue yang paling penting sih eh, ketika berhadapan dengan masalah apapun, upayakan dahulukan step back dulu. Ya. Hmm. Lihat dulu masalahnya in a bigger picture. Apakah ini masalahnya benar-benar mengambil prioritas atau se apa ya, se-influential itukah sebetulnya masalah itu dalam Hmm. hidup gua, dan hidup gua juga hidup gua yang mana kan. Ya, betul. Betul, betul. Itu aja sih Akun yang paling. mana ya? Itu masalah untuk Iya, akun yang mana? iya, Oke, itu aja, bro. Gimana? Ada ya, lagi? ya itu aja. Heeh. Oke, Bang Dame silakan. Ya, makasih teman-teman sudah bisa berdialog TikTok di malam hari ini. Saya sangat menyarankan ini ditonton ulang dari awal sampai akhir. Dan itu perlu bertahun-tahun untuk meresapinya. Jadi setidaknya hari ini, malam ini kita bisa pahami I itu punya layer-layer dan kita bisa praktikkan sehari-hari. Apakah saat meditasi, saat tafakur, saat sholat, saat hening, atau saat menjalankan aktivitas itu. Selalulah bertanya, ini aku yang mana nih sebetulnya yang sedang merespon. Nah, kalau kita bergejolak, itu berarti aku tadi ya, personality gitu. Nah, kita tarik lagi ke belakang, tarik lagi kepada hakikatnya, backgroundnya, sehingga kita menemukan aku yang tidak terganggu oleh apapun. Ya, dari situ baru kita tahu nanti itulah hakikat zikrullah, gitu. Hakikat dari doa. Ya, di ultimate prayer itu adalah I am. Ya, the highest meditation itu adalah I am. Hakimis sholat al-zikr. Dirikan sholat untuk ingat aku gitu. Makasih teman-teman. Oke, thank you. Wah, ini kayaknya harus buat acara nih kita nih tentang itu tadi, ajaran-ajaran Islam gitu. Iya kan? Jadi dikupas habis gitu. Kita di GLF pernah sih tentang prayer ya kan. Nanti satu-satu tuh dari syahadat hingga haji, nanti rukun iman juga, rukun ihsan. Itu boleh sih kita bikin program ya. Jadi bukan deep talk sih, itu ada sendiri gitu. Kalau deep talk kan umum ya. Kalau ini emang khusus tentang bahwa agama itu tadi yang dimaksud agama itu apa sih? Yang dimaksud tadi belajar betapa kitab suci itu benar-benar suci gitu, pantas disebut suci. Banyak simbol-simbol itu kita bahas bisa sih. Ya, oke Jera, gimana? Your My ya, closing statement. Come as you are. Choose yourself nah, over society judgment. Selalu pilih diri kita, selalu ikuti apa yang berbicara di dalam hatimu. Follow that. And then show your divine self to the world. Kalau misalkan kita jujur sama diri sendiri, kita nggak akan menutupi semua personality. Dan kita nggak bakal peduli tentang apa yang orang lain pikir tentang kita. Mau orang lain mau ngomong apa kek, loh ini kan divine self, ini kan diriku, this is myself. Why would I hide from my honest, my true self? Thank you. Oke, thank you. Tapi itu tadi perjalanan ya, Jera. Itu untuk nyampe sana. Itu outward journey bisa dibilang gitu Bang Dame ya. Kalau yang kita bahas tadi sih lebih ke inward dulu gitu. Pemisahan dulu. Kalau tadi Aja udah bilang, wah personality itu gue juga. Itu ketika udah sadar sang aku juga gitu. Harus sadar dulu baru, oh yang masking-masking itu, topeng-topeng itu, second account itu juga gue. Tapi harus tolak dulu itu. Baru bisa terima. Itu paradoksnya teman. Harus berani menolak diri agar bisa paradoks ya menjadi diri sejati. Terus yang ditolak itu pun dirimu juga. Kira-kira gitu. Bang Dame mau tambahin?
Iya, bertakwa Apa? dulu. Itu kalau Ya, bertakwa ya, dulu. itu kalau Betul. sudah bisa menyadari topeng itu juga gue, itu udah bertakwa. Kalau nggak Yes. bertakwa itu serem. Iya, iya, benar, benar, benar. Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi ya, Bang Dame, Tarek, Mas. terus ada juga yang menemaniku. Dan tadi yang improve ya, Gilang, thank you banget sharingnya. Sahabat-sahabat sekalian tadi yang bertanya di Zoom maupun di Instagram, keren-keren pertanyaannya. Thank you, thank you. Kita foto dulu ya.